Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Penganiayaan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rubiansyah Saputra, NIM C1710239. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan di antaranya yang pertama ada Ayu Saraswati, yang kedua ada Elvina, yang ketiga ada Alif Sanaji, dan yang terakhir ada Herdi Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan dan penganggaran, yang dimana di dalam penjelasan ini kami akan membahas mengenai pengertian perencanaan dan penganggaran. Yang kedua ada tujuan perencanaan dan penganggaran, dan ada siklus perencanaan dan penganggaran, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh masing-masing dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan dan penganggaran. Nah, sistem perencanaan dan penganggaran merupakan elemen penting bagi biaya dan pengendalian hasil keuangan. Kedua sistem ini yang merupakan kombinasi dari arus informasi dan proses administrasi, mengordinasi dan mengorganisasi keputusan-keputusan dan aktivitas dari karyawan organisasi. Nah, sistem perencanaan dan penganggaran ini hanya menghasilkan satu output berwujud, yaitu rencana tertulis, yang dimana mengklasifikasikan kemana organisasi akan dituju, bagaimana caranya agar mencapai tujuan tersebut, dan hasil apa yang akan dicapai apabila sudah mencapai dari tujuan organisasi tersebut. Nah, tetapi kebanyakan keuntungan organisasional dari perencanaan dan penganggaran datang dari proses pengembangan perencanaan. Nah, proses tersebut memaksa orang untuk berpikir mengenai masa depan, menyediakan ide-ide dan perencanaan mereka dengan orang lain dalam organisasi, dan untuk berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan menjalankan kepentingan organisasi. Ya, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan mengenai pengertian dari perencanaan penganggaran. Selanjutnya saya serahkan kepada Ayu Saraswati. Nama saya Ayu Saraswati. Di sini saya akan memaparkan bagian dari tujuan-tujuan perencanaan dan penganggaran. Terdapat 4 tujuan utama. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah pembuatan keputusan lebih lanjut. Sistem ini berupa pengendalian tindakan yang kuat yang memaksa manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan. Sistem ini memberikan manajer sebuah daftar tugas-tugas yang berorientasi ke depan, menghubungkannya ke suatu deadline. Yang kedua, adanya pembuatan keputusan lebih lanjut. Proses perencanaan dan penganggaran memaksa terjadinya penyebaran informasi ke seluruh organisasi. Yang ketiga, adanya memfasilitasi pengawasan manajemen tingkat atas. Pengawasan ini terjadi dalam bentuk peninjauan, tindakan pendahuluan seperti rencana yang dicermati, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan tersebut diambil. Yang keempat, adanya motivasi. Perencanaan dan penganggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target berhubung dengan evaluasi kinerja dan banyak penghargaan. Lalu slide selanjutnya tentang siklus perencanaan. Terdapat 3 siklus perencanaan. Yang pertama, adanya perencanaan strategis, terkadang disebut sebagai rencana jangka panjang, termasuk yang berhubungan dengan proses pemikiran secara luas mengenai misi-misi organisasi, tujuan, dan cara-cara di mana misi dan objektif dapat dicapai sebaik mungkin. Perencanaan strategis menyangkut analisa masa lalu dan prediksi masa depan. Yang kedua, adanya pemrograman. Pemrograman menyangkut identifikasi proses atau program tindakan spesifik yang akan diimplementasikan di beberapa tahun mendatang dan dispesifikasi dari sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, adanya penganggaran. Penganggaran menyangkut perencanaan keuangan jangka pendek. Penganggaran sangatlah penting dalam penyediaan panduan pengambilan keputusan sehari-hari untuk manajer. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan atau dipaparkan oleh Elvina Widyaningsih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Widianingsi, NIM C1710344. Di sini saya akan mempresentasikan peramalan masa depan dan ketidakpastian perencanaan. Terkait perencanaan, biasanya mulai dengan peramalan atau setidaknya suatu asumsi mengenai masa depan. Jika peramalan lebih akurat, rencana dikembangkan dari peramalan tersebut akan lebih kuat dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dengan peramalan akurat, kebutuhan dan pengaturan rencana yang dibuat akan mungkin kecil dan evaluasi kerja yang menggunakan rencana sebagai standar kinerja akan mempunyai tingkat kerumitan yang lebih rendah. Terkait proses peninjauan kinerja, peninjauan yang membandingkan kinerja sebenarnya dengan rencana dan penganggaran merupakan elemen dari sistem perencanaan dan penganggaran yang sangat penting. Peninjauan ini lebih penting untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Seno Aji. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide 8 dan 9. Variasi dalam praktek, cara-cara dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan untuk merefleksikan hasil dari ratusan desain, manajemen, dan implementasi keputusan. Berikut ini, variasi sistem perencanaan dan penganggaran yang utama merupakan variabel keputusan praktek-praktek dari perusahaan. Lanjut, 1. Yaitu perencanaan horizontal. Perencanaan horizontal merupakan merefleksikan untuk perencanaan formal yang dipersiapkan. Kebanyakan horizontal perencanaan perusahaan singkat sebagai berikut ini: 1 tahun atau kurang 34%, 2-3 tahun 20%, 4-5 tahun 38%, dan lebih dari 5 tahun 7%. Nomor 2, isi dari rencana. Sistem perencanaan dan penganggaran perusahaan dapat dibedakan secara signifikan di isinya dan tipe informasinya, yaitu kuantitatif lawan dari kualitatif yang dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, peranan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dapat digunakan dengan baik sebagai analis atau koordinator, dan peranannya dapat diperluas atau dibatasi, kuat ataupun lemah. Lalu yang keempat, penyediaan pedoman perencanaan, yaitu jumlah penyediaan pemandu perencanaan untuk manajemen tingkat bawah merupakan isu desain lain yang penting. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Alif Seno Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap proses-proses perencanaan dan penganggaran pada perusahaan. Kritik-kritik mengklaim bahwa proses-proses perencanaan penganggaran perusahaan, yang pertama, penuh dengan politik dan game playing. Yang kedua, menghasilkan hanya pemikiran inkremental, modifikasi kecil pada perencanaan dan penganggaran yang disiapkan dalam periode terdahulu dan tidak peka terhadap perubahan dalam pergerakan ekonomi yang cepat hari-hari ini. Yang ketiga, memusatkan kekuatan dalam organisasi dan inisiatif yang sempit. Yang keempat, fokus pada pengurangan biaya dibanding pada penciptaan nilai. Yang kelima, memisahkan perencanaan para pemikir dari pelaksanaan para pelaku. Yang keenam, menyebabkan terlalu banyak biaya untuk keuntungan yang terlalu sedikit. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.